Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam uncut sharing session. Uncut nih maksudnya nggak diedit. Jadi karena emang entah malas diedit, malas ngedit gitu ya. Dan nggak ada waktu. Tapi mudah-mudahan insya Allah masih ada ilmu yang bisa diambil dari video kali ini insya Allah ya. Jadi kalau misalnya di uncut version ini mungkin teman-teman akan melihat saya tiba-tiba buka handphone gitu ya. Karena saya masih di rumah sakit sedang menunggu session sama pasien gitu ya. Atau mungkin nanti tiba-tiba dengar ada pengumuman karena di rumah sakit kan pengumumannya pakai speaker gitu ya. Atau nanti ada yang ngetok gitu ya. Atau mungkin fenomena lainnya. Tapi yang jelas sekali lagi mudah-mudahan masih ada ilmu atau manfaatnya lah video ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai addiction. Spesifiknya bagaimana peran keluarga. Peran keluarga dalam proses pemulihan ketika salah satu anggota keluarga terimbas adiksi. Entah itu anaknya, orang tuanya, atau mungkin pasangannya. Dan mungkin kita gak akan panjang lebar gitu ya. Nanti kita spesifikkan di aspek terkait memahami, belajar memahami. Karena panjang sekali kalau kita bahas semuanya. Mudah-mudahan video ini kita bisa cukupkan di 10 menit lah maksimal lah ya. Kemarin beberapa video sebelumnya sampai lebih. Kemungkinan besar tuh gak ditonton nantinya kalau terlalu lama. Dan kebetulan sendiri saya memang cukup lama terlibat di sebagai bukan trainer, edukator lah ya. Sharing session juga di komunitas FSG, Family Support Group, YKPI, Yayasan Keluarga Pengasih Indonesia. Di mana itu isinya memang orang tua atau anggota keluarga yang anaknya atau anggota keluarga lainnya gitu ya terimbas adiksi narkoba, narkotika, nafza atau drugs apapun itu yang teman-teman nyaman aja ya. Karena bisa jadi ada yang bilang, oh itu istilahnya narkoba mas, oh istilahnya itu yang benar tuh nafza mas gitu ya. So kita bilangnya drugs saja kali ya. Lalu sih apalagi ya. Ini kan uncut version ya. Jadi ketika kita bahas mengenai pemahaman, ini penting sekali karena keluarga itu aspek terpenting dalam proses pemulihan. Kenapa saya bilang aspek terpenting? Karena mereka yang terimbas adiksi drugs addiction biasanya kan akan masuk rehab tuh, panti rehabilitasi di Lido, BNN atau di RSKO, entah di Ciseeng, di Kemensos atau di panti rehab swasta lainnya. Dan dia nggak selamanya di situ, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan atau lebih lama lagi. Setelah itu dia akan pulang dan dia akan menghabiskan waktu lebih lama sama keluarganya. Masalahnya nggak semua keluarga mendapatkan edukasi secara optimal. Banyak faktornya. Bisa jadi keluarga itu apatis karena frustrasi udah bertahun-tahun menghadapi anggota keluarga yang terimbas adiksi ini kan. Dan by the way itu nggak mudah loh ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang alhamdulillah tidak ada anggota keluarganya yang terimbas drugs addiction, itu sangat sulit sekali, berat sekali gitu ya. Apalagi sudah menahun gitu ya. Itu melelahkan sekali buat mereka. No wonder tidak mengherankan si keluarga ini jadi frustrasi. Atau alasan lain yang mungkin memang instansinya tidak melibatkan mereka secara optimal ataupun ya tadi ya berbagai alasan lainnya. Intinya keluarganya tidak belajar secara optimal. Akhirnya ketika dia pulang, jadilah sumber malapetaka baru. Yang paling kerasa adalah karena keluarga nggak paham, dia nggak bisa memandang si individu ini sebagai orang yang memang punya simptom atau gejala atau bukan gejala ya, orang yang pernah punya riwayat penggunaan narkoba atau drugs gitu ya. Susah sekali, kenapa? Mungkin faktor sederhananya karena memang secara physically nggak ada perbedaan gitu ya. Jadi ya mungkin dia tetap gemuk gitu ya, mungkin kalau ngobrol biasa aja gitu ya. Terus kalau misalnya makannya juga biasa gitu, tidurnya juga biasa gitu ya. Tapi kalau orang yang sakit fisik, misalnya ada anggota keluarga kita yang kena penyakit kanker gitu ya, kan terlihat sekali mungkin perubahannya jadi lebih kurus, mungkin jadi ada bagian tubuh yang mungkin diamputasi gitu ya.
atau mungkin rambutnya jadi rontok kan efek kemo dan lain sebagainya. Terus ketika si anggota keluarga kita yang kena kanker itu tiba-tiba marah gitu ya, mungkin yang lainnya bisa memahami itu, bisa memaklumi itu gitu ya, dan itu lebih mudah. Tapi ketika mereka yang punya riwayat addiction, ketika ada perubahan perilaku atau ada perilakunya yang mungkin men-trigger atau memicu emosi negatif di keluarga gitu ya, somehow entah gimana keluarga itu kayak lupa bahwa dia tuh punya riwayat, dan akhirnya memandang dia sebagai ya, atau mungkin contohnya gini, misalnya nih ya, ada pasien sudah punya riwayat penggunaan drugs yang lumayan panjang gitu ya, bahkan ada sampai komorbid dengan gejala-gejala psikotik gitu ya. Ada halusinasinya, ada delusionalnya dan lain sebagainya. Lalu dia sudah mulai stabil, sudah selesai rehab, udah mulai stabil, dia mulai berusaha bekerja gitu ya. Terus ketika ada masalah dalam pekerjaannya dia terlihat nggak optimal dalam pekerjaannya, dia kena marah. Dia kena marah, terus dia ya marahnya tuh bener-bener menyakitkan lah ya kata-katanya gitu ya, menusuk gitu ya. Ya tadi saya bilang seakan-akan kayak kita lupa bahwa dia punya riwayat gitu ya. Dan akhirnya anak ini gitu ya, si individu ini akhirnya stres sekali, merasa tertekan sekali gitu ya. Dan dia relapse kembali gitu. Mungkin kalau kita benar-benar secara adil mendudukkan mereka yang pernah punya riwayat adiksi, apalagi sekali lagi ya, ini bisa jadi berbeda setiap individu. Tapi kalau penggunaannya itu udah panjang gitu, udah bersekian tahun, bahkan sampai ada komorbid atau gejala-gejala lainnya seperti psikotik, itu untuk memulai satu aktivitas gitu ya, untuk memulai berkarya lagi, untuk memulai mandiri, susah sekali, berat sekali gitu ya. Mungkin juga jangankan mereka yang terimbas adiksi ya, punya riwayat terimbas adiksi. Kita aja mungkin yang let's say kita nggak pernah nyentuh drugs, tapi coba berapa sering kita gagal diet itu. Rencana diet mau olahraga di resolusi awal tahun, gagal lagi di bulan Januari padahal tuh baru sebulan gitu ya. Kita stres mengeluh sama bos kita yang cara kerjanya beda sama kita ngeluh sama kolega kita dan lain sebagainya. Jadi kita pun sulit, apalagi mereka yang punya riwayat terimbas adiksi atau riwayat penggunaan narkoba ya. Karena ini pentingnya pemahami ya. Ketika si keluarga itu belajar, let's say belajar dari konselornya atau dari psikolognya, dari instansinya tentang apa sih narkoba, bagaimana ini berefeknya, dan belajar itu bukan cuma datang duduk workshop selesai ya. Ini benar-benar belajar sambil melihat secara langsung, bukan secara langsung ya. Belajar atau mungkin bahasa gampangnya apa ya? Belajar itu masih continuous learning. Karena nggak bisa cuma sekali duduk kayak di kelas gitu, enggak. Karena mungkin faktor yang jadi pembeda adalah karena yang dia pelajari tentang drugs ini bukan sekedar knowledge umum, tapi dia akan belajar juga untuk menghadapi anggota keluarga dia. Terlebih dia akan belajar bagaimana menghadapi diri sendiri. Nanti kita bahas juga sedikit video tentang codependence ya. Tapi intinya selain dia mendapatkan input tentang adiksi itu apa, gimana dinamika adiksi, drugs itu apa, dan dia belajar itu terus continuous, nggak bisa sekali doang. Artinya sangat bermanfaat tuh ya KPI itu, Family Support Group tuh, yang dilakukan dulu ya sebelum pandemi itu weekly, setiap minggu sekali. Sekarang setelah pandemi kita lagi coba gairahkan lagi, baru 2 minggu sekali di Cilandak Town Square. Kalau tertarik silakan hubungi, buka Instagramnya ykpi.fsj, tapi DM aja deh, tapi karena Instagramnya nggak terlalu aktif juga sih, karena kebanyakan mereka by WhatsApp gitu. Gitu, jadi tadi ya memahami dinamika hakikat adiksi itu apa, gimana adiksi mempengaruhi keluarga, gimana dia masih berperan gitu ya. Lalu si keluarga ini juga mesti belajar mengenai diri dia sendiri nih, karena setiap anggota keluarga kan pasti punya pengalaman masa lalu, entah trauma, entah pengalaman buruk lainnya yang akhirnya jadi pembelajaran dia mengenai
diri dia sendiri, mengenai dunia, mengenai konsep relasi antara orang tua dan anak, pasangan dan seterusnya. Yang kita ingat-ingat betul nih ya, kalau dalam CBT, cognitive behavioral therapy, apa yang kita yakini, belief itu kalau memang negatif yang kita pelajari itu akan sangat powerful, yang mempengaruhi emosi kita. Akhirnya emosi kita jadi negatif juga tuh. Sehingga itu juga akan jadi menghambat peran si keluarga. Mungkin keluarga ini misalnya si ayah atau si ibu udah belajar nih ya, di kelas gitu, di panti, di tempat rehabilitasi, dikasih edukasi, dia belajar tentang apa itu narkoba, apa itu adiksi gitu, gimana peran keluarga. Tapi masalah dia di dalam beliefnya dia, ya mungkin masalah masa lalu, trauma atau apapun itu, karena itu nggak terselesaikan, apa yang dia pelajari itu akan terhambat, akan ada limiting belief. Limiting belief tuh ada banyak keyakinan akhirnya membatasi dia untuk bisa mengingat, bahkan teori-teori itu mengingat tentang pembelajaran tentang narkoba itu, mengingat tentang peran dia di keluarga itu kayak skip semua. Karena dia punya limiting belief tadi. Akhirnya ya sia-sia aja gitu. Jadi paling nggak dua hal itu. Bagaimana adiksi itu, hakikat adiksi, dan yang kedua adalah bagaimana dia bisa selesai dengan diri dia sendiri. Nah itu mungkin kalimat lebih tepat tuh, selesai dengan diri dia sendiri. Dan mudah-mudahan videonya ada manfaatnya. Nanti insya Allah kita sambung lagi, kita akan bahas codependence tuh. Insya Allah ya di video berikutnya, karena udah jam 11 menit. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau ada ide, saran, silahkan komen dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga jadi amal jariah buat kita semua.